Pernah nggak sih kalian dengar sebuah perintah yang rasanya tuh besar banget, kayaknya mustahil gitu buat dilakuin? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu perintah yang paling kuat dan sering banget disalahpahami di dalam Alkitab. Yuk kita langsung aja ke intinya. Hendaklah kamu kuat. Kedengarannya simpel kan? Tapi apa sih artinya ini sebenarnya? Apa ini cuma perintah buat ya udah keluarin tenaga lebih atau usaha lebih keras lagi? Nah, ini nih pertanyaan yang mau kita jelajahi bareng-bareng. Oke, biar gampang, ini peta perjalanan kita. Kita mulai dari perintahnya itu sendiri, terus kita lihat konteks audiens aslinya kayak gimana, lalu kita temuin sumber kekuatan yang wow, mengejutkan. Setelah itu kita gali makna asli dari kata kuat, dan kita akhiri dengan sebuah paradoks yang luar biasa. Jadi, perintah ini tuh bukan kalimat acak ya. Ini adalah puncaknya, kesimpulan besar dari seluruh surat buat jemaat di Efesus. Setelah ngejelasin semua yang udah Tuhan lakuin, baru deh perintah ini muncul. Oke, jadi balik lagi nih ke pertanyaan utamanya. Kalau ini bukan tentang kekuatan kita sendiri, terus kekuatan macam apa dong yang dimaksud? Nah, buat jawab itu kita perlu kayak time travel sedikit. Kita harus ngerti dulu dunia tempat orang-orang Efesus ini hidup, karena konteks itu segalanya. Oke, selamat datang di Efesus kuno. Dan jangan salah ya, ini bukan kota kecil. Ini tuh metropolis yang super sibuk, pusat perdagangan, budaya, dan yang paling penting, pusat aktivitas spiritual yang intens banget. Dan kita perlu paham banget betapa kentalnya dunia spiritual buat mereka. Efesus bukan cuma kota besar, itu pusatnya penyembahan Dewi Artemis, dengan kuilnya yang megah banget. Sihir dan praktik-praktik gaib itu ada di mana-mana. Orang-orang di sana benar-benar percaya sama kekuatan-kekuatan gaib yang ngatur hidup mereka tiap hari. Biar kebayang skalanya, begini deh. Waktu orang-orang di sana jadi percaya, mereka itu sampai bakar semua buku-buku sihir mereka. Dan nilainya 50.000 keping perak. Ini jumlah yang gede banget, yang nunjukin betapa dalamnya praktek-praktek ini mengakar di masyarakat mereka. Jadi, poin krusialnya begini teman-teman. Waktu Paulus ngomongin soal perang lawan kekuatan roh jahat, pendengarnya tuh nggak nganggap itu kiasan. Buat mereka itu deskripsi literal dari dunia tempat mereka tinggal, realitas sehari-hari mereka. Nah, pertanyaannya, ngadepin dunia yang kayak gitu, gimana caranya mereka bisa menjadi kuat? Jawabannya, justru kebalikan dari apa yang mungkin kita pikirin. Yuk, kita lihat sumber kekuatan yang sebenarnya. Ini dia kuncinya. Dalam pertempuran ini, nyoba ngandelin kekuatan sendiri, kemauan kita atau skill kita, itu bukan cuma nggak efektif, tapi fatal. Itu resep pasti buat kalah. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada usaha buat mandiri, yang ujung-ujungnya cuma bikin gagal. Di sisi lain, ada pengakuan akan kelemahan kita, yang secara aneh justru malah membuka akses ke kekuatan ilahi. Oke, sekarang kita sampai ke jantungnya nih. Kata kuat isi ini tuh punya makna yang jauh lebih dalam dari kelihatannya. Dan semua kuncinya ada di tata bahasa aslinya. Nah, ini dia yang paling penting. Perintah ini tuh bukan, "Wey, ayo usaha lebih keras, jadi lebih kuat." Bukan. Sebaliknya, ini tuh perintah buat menerima kekuatan. Ini perintah buat ngebiarin diri kita dikuatin sama sesuatu atau seseorang di luar diri kita. Pola ini tuh selalu muncul di tulisan-tulisan Paulus. Dia selalu mulai dari apa yang Tuhan udah lakuin buat kita, itu doktrinnya. Baru setelah itu dia kasih tahu apa yang harus kita lakuin sebagai respons. Kekuatan kita bukan titik awal, kekuatan kita itu respons dari kekuatannya. Terus kekuatan yang harus kita terima ini datangnya dari mana? Teksnya jelas banget, kekuatan yang sama persis yang ngebangkitin Yesus dari kematian. Ini bukan kekuatan ecek-ecek, ini kekuatan paling dahsyat di seluruh alam semesta. Paulus nyebutin semua kekuatan spiritual yang ditakutin orang Efesus. Pemerintah, penguasa, kekuatan, kerajaan. Terus dia bilang, Kristus itu udah ditinggikan jauh di atas mereka semua. Artinya, kekuatan yang tersedia buat kita itu datang dari sang penguasa tertinggi. Ini nih yang ngebawa kita ke kesimpulan yang wow, luar biasa dan agak aneh. Kalau kekuatan ini udah jadi milik kita di dalam Kristus, terus gimana cara kita ngejalaninnya? Pertanyaannya jadi praktis banget kan? Kalau kekuatan kebangkitan itu ada buat kita, gimana caranya kita nyalain kekuatan itu di kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya, ternyata ada di kerendahan hati.
Langkah pertama buat jadi kuat adalah ngakuin kalau kita ini nggak kuat. Ini soal berhenti ngandelin diri sendiri dan mulai bersandar total sama Dia. Kita jadi pejuang yang kekuatannya bukan dari diri sendiri. Seorang teolog, Charles Hodge, ngerangkum paradoks ini dengan, wah, sempurna banget. Justru saat kita mengakui kelemahan kita, di saat itulah kita jadi kuat beneran. Karena di saat itulah kekuatan Kristus bisa bekerja penuh lewat kita tanpa ada yang menghalangi. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Di tengah budaya yang ngerdewain kemandirian dan kekuatan diri, gimana caranya kita bisa benar-benar hidup dalam kebenaran yang radikal ini, bahwa kekuatan sejati itu ditemuin bukan di kemampuan kita, tapi di dalam ketergantungan penuh sama Dia?